Sobat Lentera, senang sekali hari ini saya Riki Kurniawan kembali menemani Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai siapkah kota Surabaya untuk menghadapi virus HMPV yang baru-baru kali ini dinyatakan oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin, bahwa virus HMPV atau Human Metapneumovirus sudah terdeteksi di Indonesia. Sebagian masyarakat merasa was-was meskipun sebenarnya virus ini sudah ada sejak tahun 2001. Tapi sejauh apa perkembangan virus ini serta bagaimana kesiapan kota Surabaya untuk mengatasi potensi masuknya virus tersebut di kota Surabaya? Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang Mas Riki, ketemu lagi ya. Ketemu lagi hari ini, gimana keadaan dokter, sehat ya? Wah, alhamdulillah, semuanya sehat. Yang penting itu semua bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Betul sekali. Dan hari ini di tengah pemberitaan yang cukup masif mengenai virus HMPV, dokter. Ya. Nah, sejauh ini tanggapan resmi dari DPRD Kota Surabaya terkait dengan virus ini seperti apa, dokter? Ya, kita udah mendengar adanya beberapa kejadian di China, ya, bahwa virus ini sekarang udah masuknya ke anak-anak, kasihan kan. Jadi virus ini menyerang pada usia yang paling banyak itu di bawah 5 tahun. Kemudian laporan waktu sebelumnya di Eropa itu 65 tahun ke atas, karena mempunyai kelemahan di dalam pertahanan tubuhnya. Jadi yang terakhir, berita yang terakhir adalah di China itu, karena banyak anak-anak yang menjadi korban. Dan penyerangannya itu di sekolah, justru di sekolah, kemudian menyebar antar teman di sekolah. Nah, karena berita tetangga, karena ini udah deket. Kalau yang dulu sebelumnya tahun berapa ya, 2021 kan? Betul. Udah ada kan? Nah, itu ditemukannya di Belanda malah, bukan di Cina, tapi di Belanda. Jadi di Belanda itu kemudian dia merebak ke Inggris, ke Paris, sampai ke Rusia. Kemudian dia masuknya ke Amerika, kemudian dia masuk ke Asia. Asia ini yang kena di China, India, dan inilah yang menyebabkan kita waspada karena udah masuk di pintu Asia. Seperti itu, Mas. Tapi sebenarnya untuk orang-orang awam yang belum mengetahui sebenarnya HMPV ini apakah sama atau mirip dengan COVID-19? Karena banyak orang yang merasa was-was sekarang, dokter. Takut situasi dan kondisi COVID-19 itu kembali terjadi. Iya, jadi kurang lebihnya sama, tapi kalau saya menilai beratnya itu COVID yang terakhir. Kalau COVID yang berat itu jauh gejalanya lebih mengerikan ya. Tetapi kita walaupun HMPV itu tidak sama tajamnya seperti di COVID-19 itu, tetapi kalau ini masuk ke saluran napas yang paling kecil, maka itu akan menyebabkan orang itu susah untuk bernafas. Dan itu tidak bisa diantisipasi oleh anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak banyak yang berjatuhan waktu di China itu. Nah, bagaimana kalau yang ada di Indonesia? Saya pikir sekarang ini lebih baik kita masuknya ke prevention, ke pencegahan. Dan mulailah kita bekerja sama kan dengan dinas-dinas terkait seperti itu. Tapi sejauh ini langkah-langkah apa yang dilakukan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk bekerja sama, melakukan langkah-langkah preventif agar virus ini bisa teratasi ketika memang amit-amit ya dokter, masuk di Kota Surabaya begitu? Iya. Jadi kita pastinya kerjasamanya pertama dari pihak sekolah. Karena dari sekolah inilah menurut pengalaman di China ini penyebarannya jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian dinas kesehatan melakukan pendampingan juga bersama-sama. Sehingga di sini sekarang yang paling penting adalah penyuluhan di sekolah. Penyuluhan di sekolah, kemudian penyuluhan dengan orang tua. Bagaimana bila menemukan gejala anak ini ada flu, ada gejala-gejala pilek, bersin-bersin, panas, batuk gitu ya. Tapi enggak sembuh-sembuh. Maka sebaiknya orang tua jangan melepas anaknya tidak pakai masker. Kan kasihan teman-temannya yang satu kelas itu. Jadi
inilah yang perlu education atau perlu penyuluhan kepada orang tua. Jadi anaknya berangkat ke sekolah dikasih masker, dikasih hand sanitizer, kemudian dikasih bekal makanan yang cukup seperti itu. Nah sekarang kan kebetulan kena program makanan bergizi. Iya, jadi betul. itu menolong banget itu, karena kalau ada makanan bergizi biasanya pada jam makan lapar karena uang saku nggak dikasih kan sama orang tua, pas-pasan lagi. Jadi ini sangat menolong karena kalau program makanan bergizi kan semua, baik yang ada uang saku maupun tidak ada uang saku, mereka mendapatkan gizi yang cukup. Dan ini sangat menolong untuk pencegahan HMPV sebenarnya makanan bergizi, terutama itu. Betul. Berarti ada langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan begitu ya, baik dari program makanan bergizi gratis ataupun nanti kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan dinas kesehatan. Tapi terkait dengan anggaran dokter, apakah dalam penanganan dan juga pencegahan virus HMPV di Kota Surabaya ini nantinya akan dianggarkan khusus untuk langkah-langkah pencegahan ini? Ini bukan nantinya, tapi Surabaya ini kan udah pengalaman COVID. Ya. Waktu 3 tahun yang lalu kita porak-poranda loh di anggaran daerah itu. Karena apa? Harusnya dipakai untuk hal yang seperti ini nih kesedot semua. Yang penting adalah yang urgensinya di COVID ini. Nah sekarang pada waktu kita menyusun anggaran yang baru, ini sudah ada anggaran untuk hal-hal yang luar biasa seperti ini. Jadi saya tanyakan kurang lebih sekitar 4M. 4M sekian. Saya udah konsultasi dengan ketua komisi, kemudian diskusi dengan di dinas kesehatan seperti itu. Jadi kita nggak menunggu ada kejadian lagi baru kita bingung masalah ini anggarannya dapat dari mana gitu ya. Gitu. Kemudian kalau ya, dokter, ya? Kalau 4M itu nggak cukup, itu ada yang namanya program refocusing. Jadi di mana anggaran yang mungkin dianggap kurang perlu itu disedot untuk program emergensi yang terjadi di masyarakat Surabaya ini. Baik, berarti soal anggaran sudah beres karena memang sudah ada jam terbang sebelumnya begitu ya. Tapi yang jelas nanti kita masih akan sambung lagi percakapan kita hari ini, dokter. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Lentera tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
sementara terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama saya juga Dr. Michael Alexodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kita sambung obrolan kita hari ini mengenai pencegahan virus HMPV di Kota Surabaya. Dokter, kalau dari evaluasi dokter sendiri terkait dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kota Surabaya, apakah sudah cukup baik dokter untuk mengantisipasi lonjakan kasus ketika nanti HMPV? Sekali lagi saya selalu bilang amit-amit, semoga tidak terjadi di Surabaya. Tapi kalaupun itu terjadi, apakah sudah siap dokter? Ya, saya udah melakukan kunjungan ya, kunjungan ke BDH, ke Rumah Sakit Suwandi, ke rumah sakit. Ya barusan aja kita baru pulang nih dari Rumah Sakit Eka Candrarini. Eka Candrarini yang ada di yang baru ya, baru diresmikan. Wow, persiapannya keren. Benar-benar keren. Kali ini kita mendapatkan ujian dan cobaan seperti itu, kayaknya mereka jauh lebih siap daripada sebelum COVID. Saya melihat adanya suatu pemisahan jalur di mana kalau ini ada terpapar virus dan lain sebagainya atau ada infeksius, itu jalurnya berbeda. Tidak sama dengan jalur yang dipakai untuk jalur umum. Seperti itu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Oh, saya berobat di rumah sakit, jangan-jangan bukan tambah sembuh. Saya sakit diare, pulang, saya oleh-olehnya virus gitu. Enggak. Jadi udah diantisipasi. Jadi persiapan-persiapan dari rumah sakit, bahkan dari puskesmas yang diatur oleh Dinas Kesehatan, menurut saya udah keren banget. Udah persiapannya udah ada di situ. Nah, sekarang ini baru masuk ke program bagaimana kita bisa memberikan prevention, pencegahan itu melalui puskesmas yang awal. Karena bila masyarakat menemukan satu gejala yang tidak nyaman di dalam dirinya, termasuk ya itu tadi panas, batuk, pilek, bersin, badan lemes, dan ada mual muntah atau yang lain-lain, itu dia langsung datang ke puskesmas gitu. Jangan udahlah nggak apa-apa, dikasih minyak kayu putih, kemudian dikerokin aja, nanti kan sembuh-sembuh gitu kan. Biasanya begitu. Nah akhirnya dia masuk, virus itu tambah masuk ke saluran yang lebih kecil lagi di paru-paru kita. Dan itulah yang akan menyebabkan radang paru itu bertambah, memberatkan kita menarik napas. Sehingga pada waktu kita bernapas mengalami kesulitan, disitulah emergensi itu akan didapat. Seperti itu. Tapi dokter, virus HMPV sendiri ini sejauh apa bisa dikatakan gawat darurat, dokter? Maksudnya infeksinya di dalam tubuh ini berapa hari baru dikatakan, wah ini sudah emergensi ini, gitu. Ya, pertama kita kebanyakan dokter juga berpikir bahwa ini kan virus biasa gitu ya. Jadi yang penting itu istirahat yang banyak, makan yang cukup. Tetapi kalau ada satu perubahan yang terjadi, bahkan panasnya lebih tinggi, kemudian dia sudah nafsu makannya drop, kemudian batuknya, pileknya bukan tambah berhenti, tapi tambah lendirnya tambah lebih banyak. Dan ini yang akan menyebabkan radang paru itu menjadi lebih berat. Dan yang paling emergensi, kalau dia sudah ada gagal nafas atau menarik nafas itu susah. Karena berat gitu ya, karena lendir yang terjadi di dalam saluran paru-parunya. Dan itulah emergensi itu dinyatakan perlu perhatian khusus. Berarti baiknya ketika ada indikasi-indikasi yang sudah disebutkan tadi seperti batuk, kemudian panas tinggi, baiknya ya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, begitu dokter ya? Iya. Jadi kalau mau pakai BPJS sebaiknya ke puskesmas dulu. Karena dia masih hijau warnanya. Hijau itu artinya kita bisa memberikan terapi di puskesmas. Tetapi kalau udah kuning itu waspada. Itu larinya ke rumah sakit. UGD udah tahu bahwa ini warna kuning, artinya kita perlu waspada terhadap pasien ini. Dan ini ranahnya habis kuning kan merah tuh. Nah, ranahnya ke rumah sakit. Seperti itu. Dokter, ini kan Pemkot Surabaya terkait dengan pencegahan virus HMPV agar tidak masuk ke Indonesia kan ada penguatan screening di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Rencananya seperti itu. Tanggapan dari dokter sendiri terkait dengan rencana Pemkot Surabaya, dokter? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena
menurut saya sekarang ini yang perlu dilakukan stop di semua pintu masuk, stop. Jadi sekarang ini kan habis dari liburan Natal, liburan Tahun Baru. Nah, kemudian virus ini dinyatakan. Hati-hati, Asia udah masuk nih, China, India udah masuk nih. Kemudian di Thailand. Nah, ini udah tetangga-tetangga kita udah pada kena. Nah, oleh sebab itu mulailah imigrasi, bea cukai dan lain sebagainya itu membuat suatu warning. Siapapun yang bepergian, kemudian kembali lagi ke Indonesia, itu harus dideteksi mulai awal. Jadi sama seperti kasus yang waktu berat-beratnya COVID dulu. Lewat dideteksi. Kemudian kita juga ada interogasi kan. Kita ada lagi yang namanya kartu sehat itu. Yang begitu masuk di Indonesia itu ada satu kartu satu sehat pas. Ada pasnya itu. Kartu sehat pas itu. Dan itu yang membuat kita bisa mendeteksi, oh berarti kalau sampai dia ada panas dan lain sebagainya, kita lapor. Waktu dulu kita nggak kena penyakit itu, tetapi pada waktu satu di antara keluarga kita yang kena, kita menjadi pengawasan loh di dalam di dinas kesehatan, bahkan kita didatangin tuh. Ada satpolnya, ada satu tim itu didatangin kan. Nah, hal ini belum sampai ke situ, tetapi dimulai dari pintu masuk itu udah dicegah mulai awal. Bahkan kalau memang dicurigai dengan detection panas, itu mencurigakan, maka ini tamu ataupun warga kita yang pulang, itu harus disendirikan. Kemudian kita periksa dia. Mulai dari pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan napas dan lain sebagainya. Seperti itu. Belajar dari COVID-19 kemarin, dokter, apakah juga dibutuhkan misalkan swab test begitu ketika masuk ke pintu masuk ke Indonesia begitu, dokter? Iya. Kalau ini kan waktu yang lalu itu kan swabnya berlaku untuk COVID. Jadi swabnya ini harus khusus tuh. Beda lagi dokter ya nanti? Beda lagi. Dan ini masih belum. Jadi masih belum. Yang ada itu ke lab dulu. Deteksi ke lab. Jadi nanti suatu saat pasti ada pemeriksaan swab itu. Dan itu akan diumumkan oleh Depkes. Seperti itu. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Sobat Lentera, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Dr. Michael Leksodimulyo, MBA, MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, virus ini seperti tadi pengenalan di awal bahwa virus ini bukan virus baru. Ini virus yang sudah tersebar cukup lama dari tahun 2001 dan mungkin ada mutasi-mutasinya begitu ya, virus, dokter. Tapi sejauh ini dokter melihat bagaimana respon pemerintah untuk mengatasi kasus ini atau mungkin untuk mencegah lonjakan kasusnya supaya tidak berkembang dengan begitu pesat, dokter? Ya, pemerintah terutama Menteri Kesehatan kita udah mulai, kita udah pasang kuda-kuda lah istilahnya. Jadi jangan sampai ada laporan 1, 2 laporan itu mengerikan. Dan apalagi kita udah mau masuk di hari besar kita, hari Lebaran, dan ini karena apa ya? Karena pertama budaya kita Lebaran adalah kesempatan kita bertemu dengan keluarga dari berbagai daerah misalnya. Yang kedua, suhunya kita itu menunjang untuk virus ini. Jadi kita ini sekarang kan hujan, ada panas, dan suasana inilah yang membuat virus ini tambah lama tambah berkembang begitu. Kemudian kepadatan penduduk kita ini juga membuat satu kena bisa menjadi 10 kena bisa menjadi 50. Dan itu sangat cepat sekali karena penularannya melalui droplet infection. Jadi kita ngomong-ngomong seperti ini, Mas Riki tahu-tahu bersin gitu ya. Jadi saya mungkin besok udah ikut bersin juga gitu ya. Jadi penularannya droplet infection. Dan pemerintah udah pasang kuda-kuda. Menteri Kesehatan udah pasang telinga di mana-mana, provinsi mana yang kena, kota-kota mana, itu udah harus diantisipasi. Karena apa? Karena tadi sebentar lagi hari besar sudah ada di muka kita. Jadi jangan sampai 1 atau 2 ada temuan yang ada, itu harus segera diselesaikan. Kalau enggak akan penyebarannya jauh lebih cepat. Betul. Seperti itu. Seperti yang dikatakan Dr. Michael tadi bahwa sebentar lagi akan masuk ke momen Lebaran, tentu perjalanan wisata ini akan semakin pesat perkembangannya begitu, dokter. Betul. Nah, nantinya bagaimana teman-teman dari DPRD ini bisa memastikan terkait dengan efektivitas pencegahan di pintu masuk Bea Cukai, dokter? Karena kan seperti yang dokter bilang tadi bahwa ini justru yang penting. Menutup semua akses pintu masuk sehingga tidak kecolongan begitu. Nah, bagaimana efektivitas nanti bisa dinilai, indikator seperti apa yang bisa dinilai, dokter? Ya, Komisi D harus lebih proaktif. Jadi mungkin dia ada kunjungan ke beberapa tempat, terutama untuk dalam masa liburan ini. Sehingga kita bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan dari pihak imigrasi atau bea cukai, di mana kita melihat, loh kok ternyata kok dibiarin aja gitu ya. Padahal pada saat sekarang inilah yang membuat virus ini bisa berhenti sampai di pintu itu, kalaupun ada. Jadi ini yang harus kita awasi, bagaimana di pintu-pintu penting terjadi pertukaran baik wisata maupun dari warga kita yang berlibur ke sana kembali, bukan bawa oleh-oleh yang bagus, bawa oleh-oleh penyakit lagi. Dan kemudian TKI, TKW yang pulang itu. Nah itu oleh-oleh penyakitnya juga ngeri juga gitu. Dan itu yang harus mulai awal udah diperiksa dulu nih orang-orang ini. Apakah itu bisa dijalankan? Pertanyaannya kapan mau jalankan itu? Nah itu kan, apakah harus ada satu kejadian dulu, baru itu dijalankan. Nah seperti itu, karena untuk menjalankan itu butuh biaya. Dan biayanya bukan sedikit. Betul. Nah oleh sebab itu, mulailah kita melihat bagaimana pendeteksian awal itu harus dilakukan di pintu masuk. Jadi misalnya pakai pendeteksian panas misalnya. Nah seperti itu. Kemudian mengisi pas satu sehat itu penting sekali. Jadi dia akan menulis dari mana dia berpergian, kemudian dia wisatanya dari mana, kemudian dia apakah wisata ini punya penyakit sebelumnya dengan gejala yang sama. Dan itu menjadi warning buat kita. Awasi loh, dia mau kembali, habis dari Bali mau kemana, itu diawasi. Itu. Seperti COVID dulu itu udah bagus. Udah, hebat itu. Sistem keamanan kita di COVID sampai akhirnya zero dan akhirnya hilang.
Harapannya ini tidak sampai berkembang di Indonesia ya, meskipun sudah satu terinfeksi begitu Betul, dokter. betul. Tapi Iya. begini dokter, di sosial media ini sejak pemberitaan ini muncul, Nggih. akhirnya muncullah dua tipe orang. Iya, Ada iya. yang pro, ada yang kontra. Ada yang kontra itu biasanya termakan oleh teori-teori konspirasi dokter. Iya, iya, Mungkin iya, kalau iya. dokter menyadari hal itu. Nah, sebenarnya dokter, apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan DPRD untuk lebih bisa mengedukasi lagi masyarakat agar isu ini tetap bisa menjadi waspada namun tidak menjadi kepanikan massal begitu. Takutnya Betul, kalau menjadi betul. kepanikan massal, panic buying dan akhirnya kejadiannya seperti COVID kemarin. Ya, Apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan DPRD? ya. Sekarang ini kita tahu bahwa virus ini tidak seberat COVID. Mhm, Tetapi bila ini terkena pada orang-orang tertentu, orang tua 65 tahun ke atas atau anak-anak 5 tahun ke bawah yang mempunyai imunitas badannya kurang, maka ini akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. mhm, Jadi yang paling penting di sini adalah jangan takut, jangan panik. mhm. Karena kalau ini terjadi, maka akan menimbulkan yaitu tadi panic buying. Ya. Dia langsung mengumpulkan masker, Mhm, kemudian hand sanitizer-nya jadi mahal, masker jadi mahal, obat-obat vitamin antivirus yang kayak mhm. dulu itu kan, Ya. gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita cegah. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan education, penyuluhan dari puskesmas, Mhm, dari LSM yang ada di kampung, misalnya mhm, dari ibu-ibu KSH, ibu-ibu posyandu, kemudian RT RW lah itu tuh diperkuat dulu mhm, itu. mhm. Jadi kalau mereka udah tahu pemahamannya tuh nggak usah bingung lah, nggak usah takut karena yang penting makan yang cukup, Mhm. istirahat yang cukup, duitnya cukup, semuanya beres Ya. gitu. Bahkan cukup istirahat cukup tapi duitnya nggak ada, waduh itu Pusing juga kadang-kadang kita dokter ya. pusing juga dan imunitas kita turun gitu. Baik Nah, dokter, kalau begitu terima kasih banyak Dr. Michael Leksodimulyo MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. ya, Semoga ini menjadi satu wawasan untuk kita semua bahwa virus ini tidak perlu dibuat panik, ya, tapi tetap harus waspada, makan makanan yang bergizi, kemudian vitamin yang cukup, ya, istirahat yang cukup, ya. dan duitnya tidak boleh habis begitu Harus dokter ya. menabung dari sekarang karena kita mau lebaran, betul? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Dokter Michael dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Rakyat Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.